إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك وعنهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه ومن جاهد بجهاده واهتدى بهديه واستنى بسنته وتمسك بها إلى يوم الميعاد. أما بعد أيها الناس أوصيكم أولا وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الكلام كتاب الله وخير الهدي وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وإن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أي كما قال رسولنا صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد Ummatal Islam rahimani wa rahimakumullahu ta'ala jami'ah. Sebelum khutbah ini kita mulai, mari sejenak kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita berbagai macam karunia dan kenikmatannya. Di antaranya nikmat kesehatan, nikmat kesempatan dan waktu luang. Dan yang terbesar adalah nikmat Islam, nikmat iman, nikmat taufik, nikmat hidayah, nikmat sunnah serta nikmat tauhid. Sehingga dengan seluruh nikmat inilah kita masih bisa melangkahkan kaki ke tempat yang insyaallah ta'ala diberkahi oleh Allah ta'ala ini, dalam rangka untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin, yaitu melaksanakan sholat Jumat. Kemudian selanjutnya tak lupa pula salam dan salawat semoga senantiasa tercurahkan atas junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliau yang telah membawa kita, beliau yang telah menuntun kita dari gelap dan pekatnya alam jahiliyah menuju kepada terangnya alam Islam yang sempurna. Ummatal Islam a'azzani Allah wa iyyakum. Bulan Rajab yang merupakan salah satu bulan haram baru saja berlalu dari hadapan kita. Atas izin dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadan, bulan sejuta ampunan, bulan sejuta maghfirah, serta bulan sejuta kemuliaan. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kita di bulan Ramadan dan memberikan kepada kita semua taufik untuk memaksimalkan diri di bulan Ramadan. Allahumma sallimna ila Ramadana. Ya Allah, antarkanlah kami hingga sampai kepada bulan Ramadan. Wa sallim lana Ramadana, dan antarkanlah bulan Ramadan kepada kami. Wa tasallamhu minna mutaqabbala, dan terimalah amalan-amalan kami di bulan Ramadan nantinya. Hari ini walhamdulillah kita sudah berada di awal bulan Sya'ban, tepat tanggal 4 Sya'ban, bulan di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam paling banyak berpuasa di dalamnya dibandingkan dengan bulan-bulan lainnya selain bulan Ramadan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Aisyah radhiyallahu taala anha pernah berkata, "Fama ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Aku tidak pernah menyaksikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak pernah mendapati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala siyama syahrin, berpuasa sebulan penuh, illa Ramadana, kecuali pada bulan Ramadan. Wa ma ra'aituhu aktsara siyamin minhu fi Sya'ban. Dan kata Aisyah radhiyallahu taala anha, dan aku juga tidak pernah mendapati beliau sallallahu alaihi wasallam. Aku juga tidak pernah menemukan beliau sallallahu alaihi wasallam lebih banyak berpuasa seperti ketika beliau berada di bulan Sya'ban. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Aisyah radhiyallahu taala anha juga mengatakan, "Lam yakunin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yasumu syahra." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah berpuasa satu bulan pun aktsara min Sya'ban, selain di bulan Sya'ban. Fa innahu kana yaqumu Sya'bana kullahu. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, karena sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau telah memasuki bulan Sya'ban, maka beliau sallallahu alaihi wasallam berpuasa pada bulan Sya'ban tersebut sebulan penuh. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, juga diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Aisyah radhiyallahu taala anha juga berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam," adalah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "yatahaffadhu min hilal Sya'ban," memberikan perhatian khusus terhadap hilal bulan Sya'ban, "ma la yatahaffadhu min ghairihi," tidak sebagaimana perhatian beliau terhadap bulan-bulan lainnya. Imam An-Nasai meriwayatkan dari Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, beliau juga berkata, "Annahu lam yakun yasumu minas sanati syahran tamma," bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belum pernah berpuasa dari satu tahunnya satu bulan penuh, illa Sya'bana, kecuali di bulan Sya'ban, wa yasilu bihi Ramadan, kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam menyambungnya dengan puasa Ramadan. Ummatul Islam rahimani wa rahimakumullahu taala jami'a. Hadis-hadis ini adalah merupakan dalil yang sangat terang benderang bagi kita, yang menunjukkan kepada kita semua bahwa selain pada bulan Ramadan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam paling banyak berpuasa di bulan Sya'ban. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam paling banyak berpuasa di bulan Sya'ban. Dan inilah salah satu amalan dan sunnah mahjurah. Ini adalah salah satu amalan dan sunnah yang sudah mulai kita tinggalkan di zaman ini, yaitu memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Umat Islam, pertanyaannya sekarang adalah, kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperbanyak berpuasa di bulan Sya'ban dan juga puasa ini disyariatkan bagi kita semua? Maka alasan yang pertama adalah karena bulan Sya'ban ini terletak di antara bulan haram, yaitu bulan Rajab, dan bulan Ramadan yang sangat agung. Oleh karena bulan Sya'ban ini terletak di antara bulan yang sangat agung, yaitu bulan Rajab dan bulan Ramadan, sehingga membuat kebanyakan kaum muslimin terlalai di bulan Sya'ban ini karena fokus kepada bulan Rajab dan bulan Ramadan. Sedangkan kaidah mengatakan bahwa beribadah di saat manusia sedang terlalai, pahalanya sangatlah besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ma'qil bin Yasar radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Al-ibadatu fil harji," beribadah pada masa-masa yang sulit, beribadah pada waktu-waktu yang sulit, "kahijratin ilayya," ganjarannya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti berhijrah kepadaku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka umat Islam banyak berpuasa di bulan ini, di samping mendapatkan pahala puasa yang sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa taala, juga kita akan mendapatkan ganjaran yang sangat agung, yaitu seperti berhijrah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, juga diriwayatkan oleh Imam An-Nasai, Usama bin Zaid radhiyallahu taala anhu pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang alasan banyaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa di bulan Sya'ban. Rasulullah sallallahu Zaid bertanya kepada Usama bertanya kepada Rasulullah,
"Ya Rasulullah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lam araka tasumu syahran minasyhur." Aku tidak pernah menyaksikan Anda banyak berpuasa satu bulan pun di bulan-bulan lainnya. Ma tasumu fi Sya'ban, seperti puasa Anda di bulan Sya'ban. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dzalika syahrun," itulah bulan Sya'ban, "yaghfilun nasu anhu," di mana manusia banyak yang lalai dari beramal soleh pada bulan Sya'ban tersebut. Umat al-Islam, alasan kedua, kenapa Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memperbanyak berpuasa di bulan Sya'ban, dan ini juga disyariatkan bagi kita semua, karena pada bulan Sya'ban amal tahunan seorang hamba diangkat naik kepada Allah Subhanahu wa taala. Amal tahunan seorang hamba diperlihatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menginginkan ketika amalan beliau diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika amalan beliau diperlihatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, beliau suka dalam keadaan berpuasa. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, juga diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa huwa syahrun," dan bulan Sya'ban adalah turfa'u fihi al-a'malu ila rabbil alamin, di mana amalan-amalan seorang hamba dibawa naik kepada Allah Subhanahu wa taala. Amalan-amalan seorang hamba diperlihatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa uhibbu an yurfa'a amali, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka aku pun menyukai, aku pun mencintai apabila amalanku diangkat naik kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ana shaim, sedangkan aku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam keadaan berpuasa. Umat Islam, a'azzani Allah wa iyyakum. Oleh karenanya, mari kita hidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bulan ini dengan memperbanyak puasa kita, sekaligus sebagai latihan agar supaya kita bisa maksimal dalam melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan yang akan datang. Walamma kana Sya'banu kal muqaddimati li Ramadan, karena bulan Sya'ban ibarat muqaddimah untuk memasuki bulan Ramadan. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu min kulli dhanbin innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala Muhammad. Astaghfirullah. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah, wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Ibadallah, selain memperbanyak puasa di bulan Sya'ban ini, maka amalan lain yang bisa kita perbanyak secara mutlak adalah memperbanyak membaca Al-Quran, adalah memperbanyak membaca kalamullah. Dalam kitab Lataiful Ma'arif, Salamah bin Kahil berkata, "Kana yuqalu syahru Sya'ban," dahulu di zaman para salaf, bulan Sya'ban disebut pula dengan Syahrul Qurra, bulan para pembaca Al-Quran. Wa kana Amru bin Qais, dan adalah Amr bin Qais, idza dakhala syahru Sya'ban, apabila beliau telah memasuki bulan Sya'ban, aglaqa hanawatahu, beliau pun menutup tokonya, wa tafrugu li qiraatil Quran, lalu kemudian beliau pun fokus membaca atau bermuamalah dengan Al-Quran. Berkata Ibnu Rajab rahimahullahu taala dalam kitab Lataiful Ma'arif, "Walamma kana Sya'banu kal muqaddimati li Ramadan," karena bulan Sya'ban adalah ibarat muqaddimah untuk memasuki bulan Ramadan, syuri'a fi, maka disyariatkan pula di bulan Sya'ban tersebut ma yusyra'u fi Ramadan, apa yang disyariatkan pada bulan Ramadan, minas siyam, baik itu berupa ibadah puasa, wa qiraatil Quran, maupun membaca Al-Quran. Liyahsulut ta'ahub litulaqqiya Ramadan wa tartadan nufusu bidzalika ala ta'atir rahman. Kata beliau rahimahullah, agar supaya jiwa-jiwa kita ini siap menyambut bulan Ramadan dan ridha melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadallah, dan satu hal
Dan satu hal yang penting yang harus kita ketahui pula, yang berkenaan dengan bulan Sya'ban ini adalah bahwa dalam syariat kita ini, kita tidak boleh mengkhususkan ibadah-ibadah tertentu, ritual-ritual tertentu, amalan-amalan tertentu, di bulan tertentu, di hari tertentu, di waktu tertentu, kecuali jika telah ada dalil sahih yang datang dari Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termasuk mengkhususkan ibadah, amalan atau ritual tertentu di malam tertentu atau di hari tertentu di bulan Sya'ban ini, baik berupa sholat tertentu atau yang lainnya, tidak boleh kita lakukan tanpa ada dalil sahih yang datang dari Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti yang biasa dilakukan oleh sebagian saudara-saudara kita yang mengkhususkan malam nisfu Sya'ban dengan melakukan sholat, zikir atau perayaan di malam nisfu Sya'ban. Ketahuilah ya ibadallah bahwa hadis-hadis yang beredar di tengah masyarakat kita yang menjelaskan tentang keutamaan malam nisfu Sya'ban tidak ada yang sahih sama sekali. Berkata Syekh Al-Azhari Al-Mahfuz dalam kitab Al-Ibda fi Madharil Ibtida, beliau mengatakan anna kullal ahaditsil waridah, semua hadis yang menerangkan fi lailatin nisfi min Sya'ban, tentang keutamaan malam nisfu Sya'ban, dairatun bainad dha'fi wal wad'i wa adami sihha, kedudukannya adalah antara lemah, palsu dan tidak sahih. Oleh karenanya ya ibadallah, jika ingin menuai pahala yang banyak di bulan ini, maka perbanyaklah berpuasa sebagaimana yang jelas-jelas telah dicontohkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perbanyaklah membaca Al-Quran dan amalan-amalan soleh lainnya secara mutlak, tanpa mengkhususkan amalan atau ritual tertentu pada malam atau hari tertentu di bulan ini. Sekali lagi, menentukan satu amalan atau ritual tertentu di waktu dan di hari tertentu butuh kepada dalil sahih yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Ad-Darimi, Imam Al-Baihaqi dan Imam Abdul Razzaq meriwayatkan bahwa Sa'id bin Musayyib rahimahullah ta'ala pernah melihat seseorang yang sholat setelah masuknya waktu fajar lebih dari 2 rakaat, maka ia melakukan banyak ruku dan sujud pada saat itu. Maka Sa'id pun melarang melakukan amalan atau ritual tersebut. Akan tetapi orang tersebut berkata kepada Sa'id rahimahullah, "Ya Aba Muhammad, wahai Abu Muhammad, ayu'adzimunillahu ala shalah, apakah Allah subhanahu wa ta'ala akan mengazab aku karena sholat yang aku lakukan?" Maka Sa'id pun menjawab, "La, Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan mengazab engkau dengan sholat yang engkau lakukan, walakin yu'adzibuka ala khilafis sunnah, akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala akan mengazab engkau karena engkau menyelisihi sunnah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Yaqulullahu ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Innallaha, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala, wa malaikatahu dan para malaikatnya, yusalluna 'alan nabi, bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, sallu alaihi, bersalawatlah kalian kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa sallimu taslima, dan ucapkanlah salam penghormatan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sebaik-baiknya salam penghormatan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma inna na'udzubika minal baras. Allahumma inna na'udzubika minal junun. Allahumma inna na'udzubika minal juzam. Allahumma inna na'udzubika min sayyi'il asqam. Allahumma
أصلح ولاة أمورنا ووفقهم لما فيه صلاحهم ولما فيه صلاح الإسلام والمسلمين. اللهم أعنهم بالقيام على مهامهم كما أمرتهم يا رب العالمين. اللهم أبعد عنهم بطانة السوء والمفسدين وقرب إليهم الصالحين الناصحين. اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين في كل مكان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وأقم الصلاة.